Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Nikadek Pirgandika Agusna Putri dengan NIM 2001-1053 dan teman saya Niketudina Apriliani dengan NIM 2001-1083. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai sejarah rumusan Pancasila. Sejarah rumusan Pancasila. Perumusan Pancasila terjadi pada tanggal 29 April 1945. Pemerintah Jepang kemudian membentuk sebuah lembaga dalam bahasa Jepang yang bernama Dokuritsu Jumbi Kosakai, sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang mempunyai 62 anggota BPUPKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, yang juga diketuai oleh Dr. Rajimat Widyoningrat dan juga diwakili oleh R. Panji Suersorso dan juga kelembagaannya. BPUPKI bekerja pada tanggal 29 Mei 1945, di mana tugas dari BPUPKI adalah membuat rancangan dasar negara dan juga membuat rancangan undang-undang dasar. BPUPKI melaksanakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 dan juga 1 Juni 1945 yang mempunyai berbagai masukan mengenai dasar negara Indonesia. Ketua BPUPKI DRS KRT Rajiman Widyoningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka pada sidang pertama BPUPKI berturut-turut dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno-Hatta. Tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan Pancasila yang pertama Muhammad Yamin. Di dalam usulannya, Muhammad Yamin tidak menggunakan teks yang langsung dengan lisan, antara lain sebagai berikut. 1. Perikebangsaan, 2. Perikemanusiaan, 3. Perikehutanan, 4. Perikerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial atau keadilan sosial. Setelah melakukan pidato, Muhammad Yamin menyampaikan usulan tertulis di dalam Undang-Undang Dasar yang dirancang di dalam rancangan pembukaan undang-undang tersebut, yang mempunyai 5 rumusan tentang asas negara kemerdekaan yang mempunyai isi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Yaitu Supomo, yang menyampaikan 5 asas bagi negara Republik Indonesia, yang diantaranya yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan yang terakhir yaitu 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga, Soekarno. Di dalam memberikan masukan tentang asas negara Indonesia, Ir. Soekarno juga menyumbangkan masukan antara lain sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau juga kemanusiaan. 3. Mufakat atau juga demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ketuhanan yang berkebudayaan. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, anggota dari Panitia 9 yang berhasil merumuskan sebuah naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dan kemudian lebih dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Center, yang mempunyai isi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syair Islam bagi pemeluknya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan berdasarkan perintah dari Presiden nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April tahun 1968 mengenai rumusan masalah dalam dasar negara Indonesia serta tata cara penulisannya. Rumusan Pancasila yang benar atau sholih dan juga sah di mana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan dan juga disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah Pancasila serta rumusan dari Pancasila antara lain. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi utama Pancasila adalah sebagai landasan negara dan ideologi bangsa. Tujuan Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila sebagai landasan tata tertib negara dalam rangka mencapai cita-cita bangsa. Sedangkan tujuan Pancasila sebagai pandangan hidup atau ideologi bangsa, artinya Pancasila berperan sebagai pedoman sekaligus landasan manusia dalam berperilaku guna mencapai arah dan cita-cita bangsa Indonesia, di mana Pancasila mampu menopang dan mendukung dihidupi oleh orang-orang Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila berfungsi sebagai norma dasar fundamental bangsa Indonesia, sehingga menempati urutan tertinggi dalam tata tertib hukum Indonesia. 2. Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 3. Pancasila berfungsi sebagai satu-satunya pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila berfungsi sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. 5. Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Pancasila berfungsi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk. 2. Pancasila berfungsi sebagai pedoman utama bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, menggerakkan dan membimbing seluruh elemen bangsa dalam melaksanakan pembangunan. 3. Pancasila berfungsi untuk menjaga dan mengembangkan identitas bangsa, sekaligus mendorong pembentukan karakter bangsa Indonesia. Lalu yang keempat yaitu Pancasila berfungsi sebagai standar nilai dalam melakukan kritik terhadap keadaan bangsa dan negara. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang ingin bertanya, bisa bertanya di Google Classroom. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami haturkan para musanti. Om Santi 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 Om.